Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima'ar ruhaniyah wa ja'ala hadzal majma'an mubarakan mafniyah wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Enggak kesuwen dong. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah tahli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu catatan riwayat, suatu ketika Sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala didatangi empat malaikat sekaligus. Atani Jibrilu wa Mikailu wa Israilu. Empat malaikat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat malaikat ini menyatakan janji sumpah di hadapan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, waqala Jibril man shalla alaika asyara marratin, barang siapa yang bersalawat kepada Muhammad 10 kali, ana akhudhu biyadihi wa umirruhu ala sirat, aku akan menggenggam tangannya, aku akan menuntunnya melewati jembatan titian Siratal Mustaqim sampai selamat. Wa qala Mikail, malaikat Mikail berkata dan bersumpah, man shalla alaika asyara marratin, barang siapa yang bersalawat kepada Muhammad 10 kali. Di mana mega Pak? Tidak banyak ji, 10 kali saja. Mikail, apa kata Mikail? Ana askihi min haulik, aku akan memberikan dia minum di telaga Al-Kautsar, di mana airnya telaga Al-Kautsar itu lebih manis daripada madu dan susu. Tidak akan kehausan nanti sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Israfil, man shalla alaika asyara marratin, ana asjudu lillahi azza wa jalla, la arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lahu, maka aku akan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan kuangkat kepalaku sebelum Allah mengampuni dosanya orang-orang yang bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yang terakhir, waqala Israil. Pak, Bu, tahu malaikat Israil? Tidak ada suara. Malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa. Ada pernyataan seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Coba camkan jamaah. Seorang ulama bernama Syekh Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la nadri tazuru malakul maut, kami tidak pernah tahu kapan waktunya kita disiarahi oleh malakul maut. Ada orang disiarahi di masjid, ada orang disiarahi di rumahnya, ada orang disiarahi di jalanan,
Dan yang lebih ironisnya lagi, kadangkala ada saudara-saudara kita disiarahi di tempat maksiat, di tempat-tempat yang dilarang oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kata Israel? Man shalla 'alaika asyara marratin, siapa yang bersalawat kepadamu Muhammad 10 kali, ana aqbidu ruhahu kama qabidtu arwahal anbiya'i alaihi salam. Aku akan mencabut nyawanya itu orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku pernah mencabut rohnya, nyawanya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Menyamuk tak mesuk nyawanya, mudah tercabut nyawanya. Itulah yang kita inginkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah waktu kita sangat mepet. Insyaallah saya menyempatkan waktu sangat singkat ini ya. Jadi saya berdiri kedua kalinya Pak, Ramadan tahun kemarin saya datang lagi ke Timika, diundang oleh Masjid Baitur Rahman. Oppoki 2 kali, orang Bugis bilang oppoki 2 kali. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 208 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat ini kalau kita buka terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas. Pahamilah agama Islam secara totalitas. Jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Perlu jamaah pahami, ada 5 kewajiban asasi penganut ajaran Islam. Ada 5. Yang pertama adalah Islam adalah ajaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meninggalkan ajaran agama ini sampai menggadaikan akidahnya demi sesuap nasi dan kesilauan-kemilauan dunia sesaat saja, Bapak sekalian. Yakin. Yang kedua, kita mempelajari ajaran Al-Quran. Naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya ulama jauh lebih mulia daripada ibadahnya orang bodoh. Kita ini kan beribadah nanti diterima amalnya 2 syaratnya. Apakah dia ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengamalkan, bukan hanya meyakini ajaran agama ini. Makanya dalam Al-Quran banyak ayat disandingkan amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Jangan sampai kita punya ilmu tetapi kita jarang mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Ketua Majelis Ulama sudah menyampaikan bahwa problematika umat hari ini bukan kekurangan orang pintar, orang cerdas. Guru besar sudah banyak, profesor sudah banyak, doktor sudah banyak, ulama sudah banyak. Tapi problematika umat, kata Andre Gurutta, Ketua MUI Sulsel, adalah ketidakmampuan manusia, ketidakmampuan orang Islam mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Dia tidak amalkan. Yang keempat adalah kita mengajarkan ajaran Islam ini. Dan yang kelima adalah mendakwakan. Inilah tugasnya para mubalik-mubalik kita. Oleh karena itu, momentum bulan suci Ramadan kali ini tentunya tiada lain bagaimana kita memperbanyak bekal. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bekal yang terbaik Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, insyaallah, adalah ada 5 konsep perenungan bagi kita. Coba camkan jamaah Al-Azhar Timika, 5 konsep perenungan
di malam 12 ini istiqomah sampai malam, insya Allah malam terakhir. Jaga Lailatul Qadar, jaga iktikaf kita di 10 malam terakhir ini Bapak sekalian. Yang pertama, perenungan yang pertama adalah yang cepat itu, yang tidak kembali itu adalah waktu dan ucapan. Begitu cepatnya waktu sampai orang mengatakan, sorry, saya tidak punya waktu, maaf, saya tidak punya waktu untuk bicara. Padahal 1 kali 24 jam orang semua punya waktu Pak. Cuma orang tidak bisa memanage waktu yang ada. 24 jam dibagi 3 berapa? 8 jam dipakai untuk apa? Untuk apa Pak? Mandre ngonro. 8 jam dipakai makan, tidur. 8 jam kedua dipakai apa? Bekerja. 8 jam yang ketiga dipakai apa? Terserah jamaah mau pakai untuk apa dan sebagainya. Yang jelas semua orang punya waktu Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Habis Ramadan tidak ada amalia-amalia yang dia realisasikan, sungguh celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita persingkat. Yang kedua adalah yang lupa itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang susah itu adalah mengontrol emosi. Singkat saja. Yang keempat itu adalah yang menipu adalah dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada kehidupan dunia ini hanya tipuan belaka, menipu dunia ini Bapak sekalian. Contohnya ya, orang bekerja dari pagi sampai malam. Jam berapa dia keluar? Jam 4 subuh. Belum subuh masih tidur anaknya dan istrinya. Kembali jam 1 malam, kembali dari rumahnya, istri dan anaknya sudah tidur. Ditanya oleh tetangganya, Pak, pelan-pelan kita cari uang. Pelan-pelan kita cari uang Pak. Ini dunia mau ditinggalkan. Apa prinsipnya kadang-kala orang yang banyak uangnya? Biarlah saya sakit, yang penting saya kaya. Setelah sakit, berobat, masuk rumah sakit, apa yang dia katakan? Jual semua asetku, biar nih habis asetku, yang penting saya sehat. Dibilang. Dikumpulkan, habis juga. Dikumpulkan harta itu, habis juga. Maka orang yang terbaik adalah orang yang menyiapkan tempat tinggalnya di surga. Sedekah ini tadi luar biasa. Ini alasan ada yang lelang 200, 300, mantap, sejempol kipas semua luar biasa. Yang kelima, yang terakhir adalah yang perlu dibiasakan adalah berbagi terhadap sesama. Bukankah agama mengajarkan kepada kita konsep infak dan sedekah? Dan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, kata Nabi, bahwa senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Bukan hanya uang, bukan hanya materi, tetapi senyum itu dinilai oleh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya pesankan Pak, jangan senyum pada 3 tempat. 1, jangan sering-sering senyum di tempat tidur kalau sudah sama istri. Istri nanti curiga senyum. Yang kedua, jangan senyum di tempat sunyi. Kan seperti saja orang sekarang itu Pak, zaman modern, zaman yang betul-betul edan. Dulu kita ketawa itu orang-orang Bugis Pak, ada namanya lego-lego. Sekarang Pak, orang ketawa di kamar sendirian. Wah, untuk membuktikan ketawanya dia tulis emotion WKK hak. Dan yang ketiga, jangan sering senyum-senyum pada istrinya tetangga Pak. Saya kira mudah-mudahan manfaatnya kepada kita semua jemaah. Sebelum saya akhiri ceramah ini 1 menit Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan satu menit saja Pak. Di rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah. Kenapa rukun Islam kedua salat ditempatkan Pak setelah syahadat? Rukun Islam kedua, salat adalah tiangnya agama, pilarnya agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Kalau tiang itu rusaklah segala-galanya Bapak sekalian.
Maka coba buka surah Al-Fatih ayat 29. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di dalam wajahnya ada bekas sujudnya. Orang kadang salah memahami konteks ayat. Harusnya bukan hanya secara tekstual, tapi harus secara kontekstual. Dalam ilmu balaghah waktu di pesantren itu menyebutkan sebagian bermakna umum. Sujud ini, wajah ini bermakna satu badan. Sujud bermakna salat. Jadi salatnya seseorang membentuk kepribadiannya. Mari kita melihat makna hikmah-hikmah salat. Bahwa ketika kita buang takbir Allahu Akbar, kita mulai takbir mengumumkan Allah dengan hambanya dan mengakhiri dengan salam assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Itulah makna mengatakan isyarat bahwa orang yang terbaik adalah orang yang mampu menghubungkan antara hablu minallah dan hablu minan nas itu sendiri. Yang kedua, kenapa salam ke kanan, salam ke kiri? Itu menandakan bahwa kita mendoakan yang lain, saudara kita, selamatnya yang lain. Kalau ada orang yang rajin sholat, banyak juga musuhnya, banyak juga dobeknya, maka sholatnya tanda tanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna di dalam dirinya ada bekas sholatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.